Oke, jumpa lagi ya dengan saya. Kali ini saya mau bahas filter terbaik untuk akuarium laut. Sebelum memulai, ada baiknya eh, subscribe dulu ya, biar saya semakin semangat buat update selanjutnya. Oke, kita mulai. Sebelumnya kita simak beberapa contoh filter dari akuarium rekan-rekan river dari luar negeri ya. Dimana filter ini bukan cuma buat gaya dan nambah-nambahin biaya, tapi memang ada gunanya. Jadi zoom atau filter bawah bagi akuarium laut itu wajib ya. Di sini saya mau kasih gambaran perbedaan antara menggunakan filter bawah atau zoom dengan menggunakan kanister, hang on atau filter sejenis lainnya ya. Ini zoom saya bisa dilihat cukup sederhana. Pertama kita bahas zoom dulu ya. Untuk zoom sendiri kenapa harus pakai SAM? Alasannya pertama, karena akuarium laut itu membutuhkan alat penunjang yang tentunya membutuhkan space khusus. Misalnya saja di sini ada protein skimmer. Kemudian kalau ada budget lebih bisa ditambah menggunakan kalsium reaktor atau ROS, matrix dan lain-lain. Alatnya lumayan banyak dan tentunya juga buat kalian yang mau pakai refugium juga paling tidak harus pakai zoom ya. Jadi kegunaan zoom di sini sangat banyak buat alat-alat penunjang. Dan yang kedua, akuarium laut itu butuh space khusus untuk melakukan dosing karbon. Kemudian yang ketiga, zoom sebagai volume air ekstra sehingga parameter air lebih stabil karena volume total air lebih banyak. Dan untuk yang keempat, zoom dapat menjaga kestabilan parameter. Nah, yang akan kita dalami kali ini adalah alasan nomor 4, yaitu zoom untuk menjaga kestabilan parameter. Ketika di aquascape, jika terjadi penguapan, maka penambahan air tawar bisa dilakukan langsung di tank utama. Nah, jika di akuarium laut, apabila terjadi penguapan, juga perlu dilakukan penambahan air tawar. Dan tentu saja air tawar tersebut harus dihindarkan untuk ditambahkan langsung di tank utama. Oleh karena itu, penambahan air tawar harus melalui zoom. Kenapa yang ditambahkan itu pakai air tawar? Kenapa bukan air laut? Bukannya akuarium laut ya airnya asin ya. Karena jika ditambah air tawar setiap hari, lama-lama airnya jadi tawar dong ya. Jawabannya tentu saja tidak ya. Yang pasti banyak yang bertanya, kenapa tiap hari justru ditambah air tawar bukan air asin? Karena di sini yang menguap dari akuarium laut ini hanya air tawarnya saja. Untuk lebih jelasnya bisa pelajari siklus hujan ya. Jadi ketika air tawar di akuarium ini menguap, maka kadar garam di akuarium laut akan naik. Jika kadar garamnya naik terlalu tinggi, maka koral dan ikan bisa mati. Oleh karena itu, kita butuh air tawar lagi untuk menurunkan kadar garam karena penguapan. Jadi ya, air tawar yang kita tambahkan itu ibarat sungai yang selalu menyuplai air tawar agar kadar garam di laut stabil. Dan air yang menguap itu ibarat hujan yang terbentuk dari uap air tawar yang berasal dari laut. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami konsepnya ya. Setelah konsep ini dipahami, kita baru masuk ke alasannya. Kenapa harus sampai seperti itu? Untuk penambahan air saja ribetnya seperti itu ya. Jadi kalau cuma seperti itu harusnya bisa dong kalau air tawarnya ditambahkan ke tank utama langsung ya. Jawabannya lagi-lagi tidak ya, perlu dipahami juga. Koral itu lebih mudah mati daripada tumbuhan aquascape. Kalau misal tumbuhan aquascape mungkin butuh waktu beberapa hari sebelum akhirnya mati. Tapi kalau koral, jika kadar garam berubah secara drastis, itu cuma perlu waktu beberapa jam saja, dia bakal mengelupas dan mati. Jadi di akuarium kadar garamnya anggap saja 33 ppt ya. Ini satuannya. Sementara kadar garam air tawar itu kan 0. Jadi jika langsung ditambahkan di tank utama dan air tawar itu mengenai koral sebelum bercampur, maka koral bisa stres dan akhirnya mati. Ya, jadi di sini saya ada contoh ya, bisa dilihat air tawar jika ditambahkan ke air laut itu akan memerlukan waktu untuk bercampur, jadi kelihatan seperti minyak ya. Nah, jika kita pakai zoom,
maka air tawar yang kita tambahkan tadi akan bercampur dulu di sump. Jadi setelah tercampur baru dipompa ke tank utama. Jadi koral tidak akan mengalami perubahan kadar garam secara drastis. Jadi kesulitannya di sini adalah mengatur kadar garam ini hal yang sepele, tapi buat para pemula ini sering diabaikan. Nah, jadi mungkin itu saja sementara yang bisa saya share. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa komen, subscribe, dan share jika bermanfaat ya. Silahkan ikuti update-update video saya selanjutnya. Jangan pernah bosan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.